Dan ternyata udah bisa langsung dimulai aja. Udah ada fight antara Mr. 05 di sana. Udah ada tembak-tembakan langsung. Yes, langsung masih round awal tuh seperti biasa dengan pistol. Bakal coba langsung diangkat mungkin. Sultan Pros udah setengah darah sudah hilang di sana. Harus berhati-hati Sultan Pros karena sudah terkena dan oleh Pangeran Headshot kita. Tapi bakal coba diwales juga. Tayo berhasil dapetin 2. Masih ada Cupai juga berhasil dapetin Ikam. Akankah di sini 05? Coba naik dulu ke lantai 2 untuk penyelamatan dirinya. Oh my lord, langsung aja Onyx Tayo langsung naik ke atas, bakal langsung ditonjok tapi nggak bisa berbuat banyak karena telah membuktikan kelasnya menggunakan handgun di babak pertama. Yoi, bahkan dengan handgun pun ya kan Mas Tayo sendiri masih membuktikan kalau dia patut diwaspadai Pak ya. Patut diwaspadai dan kita bakal menyaksikan sebentar lagi di mana Tayo sendiri udah memiliki phase level 2 yang digunakan untuk di early game, menggunakan phase yang dia miliki dengan cukup baik. Menjadi tanker untuk temennya. Oh iya, karena kan dia juga bisa jadi flex untuk rush juga kan. Betul. Nice banget. Dan 2 orang sekaligus ternyata. Oke. Ya ini adalah salah satu taktik ya Ji. Ketika lu kalah di round pertama, lu bisa echo di round kedua dengan cara cabut. Cabut aja bodo amat ya. Kalau misalkan musuhnya mendapatkan poin eliminasi lagi, musuhnya otomatis punya uang lebih lagi. Banyak. Yes. Itu dia. Dan ini merupakan salah satu taktik, bukan mereka bercanda ya. Iya. Emang itu taktik supaya goldnya nggak makin jauh. Gold difference-nya nggak terlalu jauh. Dan di sini terbukti bahwa mereka udah bisa saving dan mereka bisa langsung beli sekarang. Oke, bisa saving juga akhirnya. Dan terlihat juga kedua tim kayak dari face, dari helm juga udah mulai memiliki satu sama lain. Betul. Tapi kalau kita lihat juga udah ada Sultan Pros dengan AK-47-nya. M4 itu udah punya Thompson juga. Tayo dengan Thompson dan juga M60 bersiap aja. Masih coba cari situasi yang aman. Ini posisinya dibagi dua-dua ya. Mr. 05 udah sangat ketahuan posisinya, udah ada tembakan juga ke arah Ikam dan Mr. 05 Glowolnya udah di pop out. Dari sebelah kanan udah ada yang langsung bergerak, Cupai dan juga Tayo yang cukup rapat. Sementara Sam 13 bakal lahan di sebelah kiri dan membiarkan Mozilla untuk menjadi salah satu informan dari flank sebelah kiri juga. Yo, ini seorang kapten Sam 13 juga akan mencari tahu stepping-stepping yang ada dan memberi informasi ke kawannya untuk melakukan eksekusi. Yang mana kalau kita lihat Mozilla pun mulai melakukan distraksi di arah sebelah kiri. Tapi 05 juga kalau kita lihat di bawah itu bersama Ikam terancam bisa gue bilang karena sudah terdeteksi pergerakannya, bakal coba diajar dan yes that's it. M4 pun udah bakal terkena dan bakal coba ada serangan dari samping, ada Mozilla juga. Sangat baik pergerakannya dan serangan dadakannya, surprise attack langsung ke arah Ikam, bakal coba langsung di jump shot dari arah belakang. Ikam akhirnya terkena dan juga pada akhirnya menyisakan satu orang Mr. 05 saja. Mr. 05 masih bisa melakukan clutch play, satu orang bakal coba diajar. Glowol juga udah bakal dipasang. Cupai adalah rivalitas terdepan bakal langsung di jump shot. Seorang kali melakukan clutch play tapi harus melarikan diri dan keluar dari zona. Sam 13 berhasil mendapatkan triple kill di round kedua tadi dengan menggunakan obstacle yang dia miliki dan backup fire yang cukup baik. Ini bakal sulit banget buat tim Kelapa Muda untuk ngejar gap yang dimiliki sama tim Opor Ayam. Yes, Opor Ayam nih udah punya gold yang bisa gue bilang lumayan mumpuni juga. Dan tentunya item-itemnya pasti bakal lebih ngejar. Kita bisa lihat Mozilla bahkan sudah punya phase 3 tadi. Oke, iya phase 3 dan itemnya bakalan dimaksimalkan. Mungkin lebih ke arah Glowol juga Pak, sama Frank Grenade ya kan. So ini dia bakal coba langsung masuk bertumbuk di arah tengah dalam factory. Terlihat 3 orang sekaligus dari 05 dan kawan-kawan bakalan bertemu dengan 13. Tapi Tayo sudah kehilangan kawannya. Satu orang Sam 13 harus terkena dan begitu saja di arah atas. Mampu ke tempat tertolong karena kalau gue lihat udah bakal dijagain di arah atas. Ada Ikam. Dua orang sekaligus di sini bakal nggak kasih ampun. Cupainya juga udah bakal kena knockdown. Mampukah dari Opor Ayam selamat? Karena kalau gue lihat sekarang masih ada Tayo. 05 masih bisa ke bawah. Tapi Tayo juga mendapatkan fall damage. Tayo masih berhasil dapetin 05. Sedikit lagi Tayo. Harapan terakhir dari Opor Ayam. Mampukah Tayo selamat? Karena kalau gue lihat sekarang masih ada Sultan Pros, Aimfoy dan juga Ikam lawan sekaligus sampai akhirnya Kelapa Muda masih bisa memberikan perlawanan. Sampai di detik terakhir Sultan Pros bermain dengan cukup flex menurut gua karena dia selalu ada di mana posisi temannya yang ditembakin ya. Gua rasa ini bisa menjadi salah satu advantage buat tim Kelapa Muda kalau Sultan Pros tetap bermain konsisten seperti ini. Dan karena dibutuhkan dari tim Kelapa Muda sendiri adalah ini. Teman yang tahu untuk masalah timing. Iya, timingnya harus pas juga jadinya. Betul. Untuk distraksi musuh. Jadi temen lu dapat space created untuk melakukan penyerangan ya. Betul.
Oke, so kalau kita lihat juga dari Oppo M juga cenderung lebih agresif. Sam 13 juga bersama Tayo langsung coba firing ke arah depan, di mana udah terlihat ada seorang 05 juga di balik tembok masih melakukan strafing, dan ada posisi dari satu orang Sultan Pros dengan M60-nya di posisi yang cukup optimal menurut gua. Coba mantau dari sebelah kanan. Betul. Dia coba ngeliat ke arah musuh yang ada di sebelah kanan dan udah diinfo bahwa udah ada fight jarak dekat kayaknya. Yes, terlalu beresiko juga di sini dari seorang Tayo dan juga Cupai. Seorang Ikam harus memperhitungkan pergerakannya ketika dia mau manjat ke arah genteng, karena itu masih cukup free sampai akhirnya Tayo pun bisa melakukan firing ke arah depan. Ya, setuju banget, dan di sini kita bisa ngeliat gimana seorang BTR Ikam dan kawan-kawan mencoba melakukan salah satu teknik ya. Iya. Walaupun agak sulit memang. Sulit dan lumayan memakan waktu. Kalau kita lihat juga ini masih tinggal tunggu-tungguan siapa yang akhirnya egonya harus teredam untuk mulai maju ke depan. Sementara itu kalau gue lihat dari kawan-kawan 05 dan juga Ikam nih cenderung masih regroup bertiga. Tapi kalau kita perhatikan dari tadi Sultan Prosnya benar-benar stay di sana memberikan informasi ke kawan-kawannya. Betul, dan sementara dari Sam 13 sendiri dia udah ngeliat kalau misalkan ada yang lagi dilakukan oleh tim dari Kelapa Muda. Harusnya bisa diinfo, udah ada tembakan. Sam 13 bahkan udah lihat ada Sultan Pros, coba langsung dikasih frag grenade. Oh my god, Sultan Pros nggak punya banyak kesempatan, akhirnya kena banyak banget damage dari ledakan grenade. Sampai akhirnya Sultan Pros pun udah di depan mata seorang Sam 13. Bakal langsung jump shot 05 aja kalau terkena dan menyisakan aim boy aja. Aing boy apakah mampu? Masih mampu ternyata menjump shot seorang Sam 13, dan akhirnya pun masih bisa dieksekusi dengan Cupai dan juga Mozilla. Ya, dan game pertama dimenangkan oleh tim